Percaya deh, kalau lo nonton video ini sampai habis, lo bakalan merasakan feeling yang aneh, jijik, ngeri, tapi juga bingung banget. Pada cuplikan vlog pertama, gue akan bercerita tentang seorang badut yang dicurigain menyimpan banyak misteri. Di cuplikan vlog kedua, gue akan bercerita tentang kejadian aneh yang terjadi di sebuah gerbong kereta. Lalu di cuplikan vlog ketiga, gue akan bercerita tentang pengalaman buruk ketika seseorang sedang mandi. Nah, pada cuplikan vlog keempat dan kelima, gua nggak mau ceritain teasernya karena ini beneran aneh bin ajaib banget. Serius, lo mesti nonton video ini sampai habis supaya paham maksud gue. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke temen lo yang selalu aja mencium tangannya ketika sehabis galer. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 28 Februari tahun 2002, ada sebuah channel YouTube bernama Clown Ozob mengupload video untuk pertama kalinya. Bisa kita lihat dalam vlognya ini ada seorang bapak-bapak lansia menggunakan kostum lengkap badut berwarna biru yang duduk bareng bersama dengan seorang co-host wanita muda yang sering dipanggil sebagai Samantha. Di episode pertamanya, Samantha menceritakan kalau Ozob ceritanya adalah alien yang datang ke bumi menggunakan pesawat luar angkasa dan dia sama sekali nggak punya temen ataupun keluarga. Samantha juga cerita kalau saat ini Ozob tinggal di sebuah fasilitas medis yang secara historis digunakan untuk merawat penyakit jangka panjang, terutama tuberkulosis. Nah, setelah gua kepoin nih channelnya, video-videonya Clown Ozob itu totalnya udah lebih sekitaran 250 video dan hanya berdurasi sekitaran 1-4 menit aja. Kebanyakan isinya itu cuman obrolan ringan, kegiatan penggunaan peralatan sehari-hari, permainan anak-anak, dan juga nyobain makanan atau minuman. Dan seiring berjalannya waktu, ada co-host lainnya nih, cewek juga yang menggantikan Samantha. Bisa dibilang co-hostnya itu kayak gonta-ganti gitulah. Cuman gue kurang tahu persis nih namanya siapa. Ya kita sebut sajalah sebagai Fulana. Kalau dilihat dari jumlah viewsnya, kebanyakan videonya itu cuma ditonton paling-paling 50-100 views doang. Hal ini bisa terjadi karena besar dugaan emang kurang menarik dan body language-nya kayak kaku banget gitulah. Dan kalau lu perhatikan lebih lanjut, kayak aneh, creepy, dan juga mencurigakan aja gitu. Kayak bapak-bapak pakai kostum badut ngobrol sama cewek cantik yang usianya jauh lebih muda. Dan bener banget, jadi pada saat gue perhatikan satu video yang sekiranya memiliki jumlah views yang paling banyak ya, kecurigaan gue semakin menjadi-jadi. Pada episode 168, Ozob kayak menyuruh Samantha untuk bermain bola. Simpel aja, Samantha kayak diminta untuk melempar bola ke papan wheels yang ada di mereka. Pas ini Samantha malah melempar bola menggunakan kakinya. Ozob menganggap kalau Samantha itu curang dan mesti mendapatkan hukuman. Hukumannya ini ternyata adalah Ozob kayak memukul pantatnya Samantha menggunakan pemukul kayu. Jujur ya, pada saat gue menonton ini, feeling gue tuh merasa aneh aja gitu. Kayak terganggu. Gue susah jelasin feeling gue karena gue ngelihat ada bapak-bapak atau bahkan seorang kakek-kakek berpakaian badut menyamar menjadi alien lagi menampar pantat seorang wanita yang usianya jauh lebih muda. Bahasa tubuh dan bahasanya mereka juga kaku. Jadinya otak gue tuh kayak nge-freeze. Kayak ini video komedi kah? Ini video anak-anak kah? Ini video serius kah? Atau jangan-jangan ini video bokep dari fetish yang aneh? Kayak otak gue tuh berusaha mengkategorikan video ini supaya gue bisa mentranslate feeling gue yang gue rasakan. Tapi entah kenapa otak gue tuh gak mampu. Dan ternyata yang berpikiran atau berperasaan seperti gue itu gak cuman
gue doang. Di kolom komentar juga banyak nih yang nanya kayak mereka tuh sebenarnya lagi ngapain, konteksnya apa, apakah mereka mempunyai hubungan keluarga kah, atau apa yang sebenarnya terjadi. Dari sini netizen mulai tuh mengulik-ulik soal kehidupan pribadi sosok bapak-bapak di balik karakter Ozop. Ada teori yang bilang kalau bapak-bapak ini adalah seorang lansia yang berusaha survive di masa tuanya. Ada juga yang bilang kalau bapak-bapak ini sebenarnya membayar co-hostnya untuk melakukan ini semua karena fetish si bapaknya ini. Ada juga yang bilang kalau ini adalah salah satu kegiatan di sebuah panti jompo. Pokoknya ada banyak teori mengenai channel YouTube-nya Clown Ozop. Nah, menurut lo gimana? Apa teori lo mengenai channel Clown Ozop? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tahun 2015, ada sebuah video viral di internet yang menggambarkan situasi panik di sebuah gerbong kereta bawah tanah di Washington DC, Amerika Serikat. Di dalam video ini terlihat kalau ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan sedang di dalam kereta, lalu terus-terusan berteriak, "Konduktor, we have a problem." Atau konduktor, kita punya masalah. Fulan ini terus-terusan aja bilang ke konduktor kalau kita punya masalah sambil juga menekan tombol darurat lalu berlari dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Orang-orang di gerbong awalnya kayak acuh tak acuh sambil juga bingung dan kepo karena ini orang dari tadi lari-larian pencet tombol emergency dan bilang ada masalah. Emang masalahnya apa bro? So far sih ya, sejauh mata memandang, cuman dia doang yang kelihatan panik, gusar dan juga nggak bisa diam. Penumpang yang lain dan juga keretanya semuanya berjalan seperti biasanya kok. Pas ini ada nih satu orang yang nanya kayak, lo kenapa bro? Ada masalah apa emangnya? Si Fulan tiba-tiba aja malah marah-marah sambil juga menjawab, bayangin kalau ada orang nembakin kotoran ke kita di sini. Satu orang dan sekitarnya pada bingung dong kayak, bayangin, maksudnya gimana? Gak lama kemudian ada lagi nih satu orang random gitu kayak nyaut kayak bilang, bro lo lagi megang senjata ya? Fulan malah ngomel balik kayak, jauhin gue, jangan deket-deket sama gue. Orang di dalam kereta jadinya makin bingung karena Fulan ditanya baik-baik tapi jawabannya selalu ambigu. Beberapa ada yang mulai emosi nih dan mulai menuduh kalau sebenarnya gak ada masalah apa-apa dan Fulan lah yang jadi masalah di gerbong kereta ini. Nah, sempat nih terjadi keributan di antara Fulan dengan para penumpang gerbong kereta. Para penumpangnya kayak meminta kejelasan dari masalah yang dari tadi diteriakin sama Fulan. Tapi Fulan gak bisa menjelaskan. Dia tetap bilang, konduktor kita punya masalah sambil juga memencet terus tombol emergency. Karena peristiwa ini direkam sama Fulan dan juga penumpang lainnya, videonya jadi viral dong. Dan bertanya-tanya nih, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi? Netizen berusaha tuh mencari jawaban. Cuman dari media massa ataupun berita ataupun dari koran, gak ada tuh info mengenai masalah di gerbong kereta. Dari beberapa keterangan saksi penumpang kereta juga gak ada tuh masalah yang kelihatan. Cuman Fulan aja yang dari tadi rudet sendiri. Sampai setelah ditelusuri lebih lanjut, videonya ini ternyata diupload oleh seorang YouTuber bernama Steve Clark yang diupload pada tanggal 10 Desember tahun 2015. Dia waktu itu kayak menjelaskan kalau video tadi kayak mendemonstrasikan kalau tombol darurat yang ada di gerbong kereta itu tidak berfungsi. Dikarenakan tidak berfungsi, maka jadinya bermasalah. Alhasil orang tadi itu teriak, konduktor kita punya masalah. Terlebih lagi, Steve menjelaskan kalau sekiranya emang terjadi masalah dan tombol emergensinya tidak berfungsi, maka masalah yang tadinya kecil bisa jadi besar. Bisa dibilang ya, Steve kayak menjelaskan kalau video konduktor kita punya masalah adalah semacam bentuk protes terhadap tombol emergency yang bermasalah. Tapi itu semua cumanlah teori dari Steve aja. Bisa jadi Fulan ini emang protes tentang tombol emergensinya. Bisa jadi juga dia emang beneran punya masalah. Atau bisa jadi emang ada masalah yang bakalan muncul. Menurut lo gimana? Apa pendapat lo mengenai Fulan yang terus-terusan berteriak, konduktor kita punya masalah?
Pada tanggal 12 Juli tahun 2024, ada seorang user TikTok asal Texas, Amerika Serikat bernama Leah Amberly mengupload sebuah video yang sangat mengerikan berjudul Malam Terburuk di Hidupku. Di video tersebut, Leah terlihat bersama anjingnya berada di depan pintu rumahnya sendiri. Dalam kondisi badannya masih basah, hanya menggunakan handuk sambil juga menggendong anjing, Leah terlihat gemeteran, takut sambil juga memencet bel rumahnya. Diketahui ya, pada momen ini Leah kayak meminta Jake, suaminya Leah, untuk segera menelepon polisi. Beberapa hari kemudian, Leah mengupload lagi nih video yang menceritakan detail cerita di balik video sebelumnya tadi. Jadi beberapa saat sebelum Leah terlihat handukan di depan rumah, dia sebenarnya habis ngelonin kedua anaknya yang masih kecil untuk tidur. Begitu mereka tertidur lelap, Leah mandi nih sambil juga berendam di bathtub. Tiba-tiba aja dia kayak mendengar suara langkah kaki seseorang. Nah, dia berfirasat kalau suara langkah kakinya ini adalah suara langkah kaki suaminya, Jake, yang baru aja pulang kerja. Leah yang masih berendam di bathtub ambil handphonenya lalu mengirimkan pesan ke suaminya, kayak nanya, sayang, kamu udah pulang? Dan ternyata suaminya waktu itu bilang, enggak kok, ini aku masih di kantor dan baru balik setengah jam lagi. Di momen inilah Leah sadar kalau suara langkah kaki yang dia dengar bukanlah suara langkah kaki dari suaminya. Dan bener banget, begitu Leah keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk aja, dia ngelihat ada dua maling lagi berjalan ke arahnya. Leah nggak bisa melihat dengan jelas penampakan wajah dari maling ini karena mereka menggunakan baju serba hitam dan juga penutup kepala. Pas ini Leah bilang, ambil apapun yang kamu mau, asal jangan kamu sentuh anak-anakku. Kedua maling ini langsung mengambil paksa tuh handphone yang ada di tangannya Leah. Begitu sekiranya lengah, Leah langsung buru-buru lari keluar rumah sambil juga membawa anjingnya menuju ke pintu depan. Pas inilah Leah langsung memencet bel pintu yang canggih, yang smart gitulah ya, karena dia tahu kalau bel pintunya ini terhubung sama handphone suaminya. Leah kan handphonenya diambil nih sama maling, jadinya satu-satunya cara dia menghubungi suaminya adalah menggunakan bel pintu smartnya itu. Di dalam cuplikan ini, Leah bilang kalau rumahnya baru aja didatangin maling, cepat panggil polisi karena anak-anak masih di dalam rumah. Untungnya, Jake yang melihat video ini dari handphonenya ya, langsung merespon dan memanggil polisi untuk datang ke rumahnya. Pas polisi datang dan melakukan pemeriksaan, diketahui kalau perhiasan, laptop, uang, kartu kredit, dan beberapa barang berharga lainnya pada hilang. Tapi untungnya anak-anaknya Leah dan Jake sama sekali tidak tersakiti. Nah, pada saat Leah mengupload pengalaman dia, ternyata banyak netizen yang heran. Netizen kayak bertanya-tanya, kenapa pas rumah lo kedatangan maling, bukannya menyelamatkan anak lo, lo malah menyelamatkan anjing lo? Kenapa lo malah ninggalin anak-anak lo di dalam rumah pada saat maling lagi menggasak hartanya? Sayangnya kontroversi ini nggak ditanggapin sama Leah karena gak lama kemudian dia menutup akun TikToknya. Sekarang pertanyaan buat lo semua nih, kalau sekiranya lo kemalingan, lo lebih pilih menyelamatkan apa? Istri lo atau Nvidia RTX 4080 Super dari Asus TUF Gaming ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tanggal 3 Juli tahun 2025, ada user TikTok bernama Dodien Zimo atau Dogi mengupload sebuah video dengan judul Day 5. Video yang diupload ini ternyata berisi sebuah rekaman di mana dia nyemplung dengan sukarela dan sadar ke dalam kubangan lumpur hidup di tengah rawa terpencil. Dari video ini kita bisa melihat kalau lumpur hidupnya itu beneran tebel dan dalam banget. Sampai-sampai begitu Dogi nyemplung, seluruh tubuh dia kayak masuk semua. Dia juga selalu pakai kamera di helmnya buat ngerekam semua kegiatan dia di lumpur hidup, termasuk juga ketika dia berusaha keras mengeluarkan dirinya dari lumpur hidup. Sedikit info, buat yang belum tahu, lumpur hidup itu berbeda jenisnya dengan lumpur yang biasanya ada di rawa-rawa atau tanah lembab. Lumpur hidup biasanya ada di daerah sekitaran sumber air seperti pantai, sungai, atau rawa yang terbentuk dari campuran tanaman mati dan juga air. Bedanya dengan lumpur biasa,
lumpur hidup itu tergolong lebih berbahaya karena terkenal banget bisa menjebak dan mengubur hidup-hidup, hewan atau manusia yang masuk ke dalamnya. Dan begitu udah masuk, siapapun yang terjebak di dalam lumpur hidup itu mereka bakalan kesulitan banget untuk keluar karena tidak ada tumpuan, susah bergerak, susah berenang, dan semakin berusaha maka semakin tenggelam juga. Walaupun begitu, Dogi nyebur ke lumpur hidup bukan bertujuan untuk mengakhiri hidupnya ya, tapi karena passionnya. Kalau lo lihat beberapa videonya, kebanyakan itu diisi dengan rekaman di mana dia meloncat terjun bebas masuk ke dalam lumpur hidup. Nah, banyak netizen nih yang khawatir dan juga bertanya-tanya, gimana sih dia bisa keluar dari lumpur hidup dengan selamat? Kan lumpur hidup itu terkenal susah dan lengket. Well, sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Ada semacam triknya lah ya. Yang paling gampang ya sebelum masuk lo harus ikat dulu tuh badan lo menggunakan tali. Jadinya kalau lo mau keluar, lo tinggal tarik aja badan lo keluar dari lumpur hidup. Tapi di satu sisi lain, netizen menduga kalau Dogi melakukan aksinya bukan hanya untuk menarik perhatian, viewers, atau passion, ataupun hobi, melainkan kepuasan seksual. Jadi ada sebuah fetis bernama vorarefilia di mana seseorang itu memiliki hasrat erotis untuk dimakan bulet-bulet sama orang atau makhluk lain. Orang yang memiliki fetis ini itu kayak seneng atau berfantasi aja gitu kalau tubuhnya somehow dimakan bulet-bulet sama ikan paus, titan, galactus, atau makhluk raksasa lainnya. Nah, netizen menduga kalau Dogi mempunyai fetis vorarefilia karena ketika dia terjun masuk ke dalam lumpur, sensasinya itu bagaikan seluruh tubuhnya dimakan bulet-bulet sama tanah. Nah, atas laporan netizen, pihak berwajib udah berusaha tuh melacak keberadaannya Dogi untuk diperingati karena khawatir tren ini bakalan ditiru sama netizen lainnya yang ujung-ujungnya malah beneran menelan korban. Walaupun begitu, gua nggak tahu kelanjutannya gimana, apakah Dogi beneran masih hidup atau enggak karena belum ada lagi nih berita tentang dia. Nah, gue curiga kalau Dogi meniru orang Indonesia nih karena banyak user TikTok Indonesia yang live streaming sambil juga mandi lumpur. Masih ada nggak sih? Pada bulan Februari tahun 2001, ada seorang pria bernama David sedang bermain blackjack bersama bonekanya. Lo nggak salah dengar, dia main blackjack bersama beberapa boneka koleksinya. David bakalan main blackjack nih, tapi mainnya tidak menggunakan kartu remi, melainkan menggunakan gamebot. Nah, yang paling aneh adalah bukan dia bermain kartu sama boneka, tapi apa yang dia lakukan setelah bermain kartu dengan boneka. Jadi, dalam vlognya, David kayak menjelaskan kalau cara mainnya itu ganti-gantian. Di awal permainan, David bakalan mulai duluan nih ya, jalan duluan. Setelah selesai, gamebotnya bakalan dioper ke bonekanya. Lalu, David kayak menggerakkan bonekanya, kayak ngebuat bonekanya itu berpura-pura main, kayak gilirannya si boneka jalan nih. Kalau bonekanya udah selesai main, gantian lagi nih ke gilirannya David untuk jalan, untuk main. Begitu terus sampai akhirnya ada yang kalah dan yang menang nih di antara David dan bonekanya. Anehnya, somehow, walaupun David bermain dengan boneka, dia kebanyakan selalu aja kalah. Nah, gue mulai curiga nih kalau David sengajain kalah karena dia suka nih dengan hukumannya. Jadi, hukumannya tersebut adalah David mesti memasukkan lumpur ke dalam celana dalamnya. Pada saat lumpurnya dimasukin ke celana dalamnya, David itu kayak bilang, wah aku kalah nih, aku mesti menerima hukuman aku nih. Tapi dari ekspresi wajahnya kita bisa melihat kalau David mah menikmati nih momen dimana lumpur masuk ke celana dalamnya. Setelah dimasukkan lumpur, David bakalan memulai lagi nih bermain blackjack bareng dengan bonekanya. Ujung-ujungnya di akhir sesi permainan kita bisa melihat pantatnya si boneka dan juga pantatnya David itu kayak dipenuhin oleh lumpur. Nah, ada satu hal nih yang ngebuat gue bingung, yaitu kameramennya. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, David tidak merekam dirinya bermain blackjack, melainkan
ada orang lain yang merekam David bermain blackjack. Bahkan kalau lo tonton full videonya, ada beberapa momen di mana David kayak lagi excited banget mempersiapkan lumpurnya untuk bermain blackjack bersama dengan bonekanya. Kameramen kayak memperlihatkan David menyiapkan lumpur, memperlihatkan juga David mencium-cium bonekanya, bahkan juga sayang-sayangan sama bonekanya. Sampai sekarang gue gak nemuin nih identitas dari kameramennya. Apakah itu istrinya David, temannya David, atau siapalah, gue gak tahu. Yang jelas kalau gue adalah kameramennya, gue bakalan sempetin tuh untuk nempeleng kepalanya David.